Halo, kali ini saya akan mereview kit RG Banse. Ini bikinan tahun 2018. Di sini ada gimmick-gimmicknya, lalu beberapa pose. Mari kita lihat isinya. Pertama ada body Gundamnya. Ini sudah saya pasangkan tangan terbuka. Beam Magnum, shield, backpack, tangan cadangan, stiker, tanduk cadangan, beam saber effect, beam bayonet effect, part sisa, dan manual book. Di sini manual booknya cukup tebal, sebanyak 27 halaman. Seperti biasa, di belakangnya juga terdapat petunjuk pemasangan stiker dan kode warna. Mari kita lihat lebih dekat. Ini beam Magnum, terdapat beberapa gimmick dan artikulasi. Di sini sudah saya pasangkan tangan untuk menggenggam. Lalu di sini ada artikulasi handle kedua. Di sini ada peg untuk nanti bisa ditancapkan di bagian tangan, lengan. Lalu di sini ada launcher yang bisa dicopot. Lalu bisa dipasangkan beam bayonet effect di sini. Lalu bagian ini bisa ditarik, kemudian cartridge-nya bisa dilepas. Selanjutnya pada shield terdiri dari dua bagian. Pertama adalah shield-nya sendiri, yang ini. Lalu bagian depan ini adalah armor DE. Di sini ada artikulasi, kemudian di sini juga. Lalu di bagian shieldnya sendiri ada artikulasi seperti ini. Ini adalah konektor shield yang bisa dipasangkan ke lengan. Bagian ini bisa digeser naik turun. Kemudian konektor ini bisa diganti dengan konektor lain sehingga bisa dipasangkan di bagian backpack. Lalu ini adalah backpacknya. Ada beberapa artikulasi sehingga dia bisa transform ke destroy mode. Ini adalah sendi putar. Lalu bagian ini dia sendi putar. Lalu ini sendi putar juga. Bagian sini sendi putar. Lalu ini adalah peg untuk dipasangkan di bagian punggung. Kemudian ini ada thruster yang bisa digerakkan. Lalu di sini ada armor yang bisa dibuka. Di dalamnya ada thrusternya. Seperti ini. Sebelumnya ini lupa disebutkan, konektor base itu bisa dipasangkan di selangkangan dengan cara digeser seperti ini. Selanjutnya mari kita lihat bodinya. Pada kepala itu mudah lepas. Ketika ingin diputar 360, dia pasti copot. Kemudian bisa maju mundur, menengadah sangat sedikit, lalu menunduk. Selanjutnya pada bagian torso terdapat gimmick cockpit hatch yang bisa dibuka. Bisa diputar 360 derajat. Pergerakan torso ke depan dan ke belakang. Kemudian pada bagian lengan bisa diputar 360 derajat. Lalu bisa digerakkan ke atas sejauh ini. Bagian siku bisa ditekuk sejauh ini. Lalu untuk pergelangan tangan memakai sendi ball joint cukup seret. Pada punggung lengan terdapat gimmick, yaitu tempat penyimpanan beam saber handle. Pada bagian pinggang, semua skirt itu memakai sendi ball joint.
tapi sendi ini mudah sekali copot. Pada pangkal paha terdapat perluasan artikulasi. Pergerakan kaki ke depan sejauh ini, ke belakang sejauh ini, lalu ke samping sejauh ini. Untuk pergerakan lutut seperti ini, double joint. Mata kaki bisa diputar 360 derajat, miring kanan kiri, ke belakang seperti ini, ke depan seperti ini. Telapak kakinya tidak bisa digerakkan. Armor betis bisa dibuka, lalu akan terlihat thrusternya. Ada pergerakan armor kaki yang menggunakan ball joint. Pada punggung terdapat lubang untuk dipasangkan peg dari backpack. Nah, seperti ini. Lalu tadi ada yang terlupa. Di bagian backpack ini terdapat handle beam saber. Ini. Nanti ketika diubah ke destroy mode, dia akan terekspos. Kit ini bisa bertransformasi dari unicorn mode ke destroy mode, tapi itu terlalu merepotkan, jadi saya jelaskan saja lewat manual booknya. Jadi pertama-tama untuk bagian torso itu kita lepaskan dulu kepala dan backpacknya. Lalu di bagian punggung terdapat kunci yang bisa dibuka. Kemudian bagian bahunya bisa digeser ke samping dan ke atas sehingga nanti ini akan terekspos psycho frame-nya berwarna kuning. Kemudian kita kunci, lalu ada bagian yang bisa dibuka pada dada dan bahunya. Untuk merubah bagian kepala, perlu dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Ada bagian dalam yang diputar sehingga mengganti muka, kemudian tanduknya juga diganti, lalu dipasangkan kembali. Untuk merubah bagian lengan, kita perlu menarik ini keluar, lalu menggeser ini ke samping, lalu ini ke bawah. Untuk merubah armor bahu, kita perlu untuk mencopotnya dulu, kemudian membuka bagian ini, terus bagian ini diputar, kemudian disatukan kembali, lalu dipasang. Lalu pada bagian pinggang, kita perlu membuka ini, kemudian menggeser ini, kemudian membuka ini, ada armor separasi. Pada bagian kaki, kita perlu membuka ini dulu, lalu digeser ke atas, lalu ditutup kembali, sehingga bagian paha ini pasti menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Kemudian bagian ini kuncinya dibuka, lalu ada yang digeser ke bawah, lalu dikunci kembali. Jadi bagian pergelangan kaki ini lebih panjang. Lalu pada bagian lutut bagian atas bisa dibuka, kemudian lutut bagian bawah ditarik, lalu betisnya dikebawahkan, lalu lutut bagian dalam ditarik keluar, kemudian lutut bagian bawah dimasukkan lagi, dan lutut bagian atas dimajukan. Lalu di sini tumitnya itu bisa digerakkan ke bawah sehingga nanti dia lebih tinggi lagi. Kemudian untuk telapak kakinya itu akan diturunkan ke bawah sehingga satu level dengan tumitnya dengan cara menarik ini ke atas lalu menarik ini ke bawah. Pada bagian pergelangan kaki, armor sampingnya itu perlu dicopot, lalu ada yang diputar, lalu armornya dipasangkan kembali. Jadi seperti ini. Pada bagian backpack, itu ada berbagai macam part yang mesti diputar, lalu dia akan terekspos bagian sebaliknya, itu ada
beam saber handle-nya nanti terlihat jelas. Lalu ini ada yang digeser ke bawah, terus ini thrusternya juga yang dibuka yang samping, kemudian dipasang. Untuk shield armor DE-nya seperti tadi sebelumnya sudah ditunjukkan, bisa dibuka-buka seperti ini. Berikut adalah perbandingan antara Unicorn Mode dan Destroy Mode. Pada Destroy Mode itu terlihat bagian Psycho Frame-nya yang warna kuning ini, terus dia juga nanti akan menjadi lebih tinggi dari Unicorn Mode. Lalu pada tanduknya terlihat berbeda, kemudian backpack-nya itu juga posisinya berbeda. Secara keseluruhan, kit ini sangat bagus dan layak untuk dimiliki. Tapi kepalanya itu kan mudah copot, jadi kalian pasti nanti kerepotan dalam memposekannya. Kemudian pada sendi bahu itu sangat seret. Ini sebelum saya modif, ini susah banget untuk digerakkan. Jadi ketika nanti merakit itu jangan dipaksakan, tapi perlu dioles memakai grease. Ini saya pakai grease merek Tamiya, dioleskan dulu sini, lalu digerakkan sendi putarnya, sendi ayunnya pelan-pelan sampai nanti dia luas. Hati-hati kalau dipaksakan, frame-nya bisa rusak. Oke, sekian review dari saya. Kit ini sangat menarik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Enjoy the footage.